Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Pernah nggak sih kamu merasa bingung mau mulai investasi dari mana? Banyak banget istilahnya, ada saham, reksadana, emas, properti, dan lain-lain. Pusing kan? Tenang, kamu nggak sendirian. Hari ini, kita akan kupas tuntas jenis-jenis investasi yang cocok banget buat kamu para pemula. Tujuannya simple, supaya setelah nonton video ini, kamu jadi lebih pede buat ngambil langkah pertama di dunia investasi. Siap? Yuk, kita mulai. Pertama, mari kita kenali dulu apa itu investasi. Sederhananya, investasi itu menempatkan uang kita di suatu tempat dengan harapan nilainya akan bertumbuh di masa depan. Jadi, bukan cuma nabung di bawah bantal ya, tapi bikin uang kita bekerja buat kita. Nah, investasi itu ada dua kategori besar berdasarkan risikonya, risiko rendah dan risiko tinggi. Penting banget buat tahu ini, biar kamu bisa pilih yang sesuai dengan profil risiko. Kita mulai dari yang paling aman dan populer di kalangan pemula, yaitu reksadana. Bayangin, reksadana itu seperti nasi rames. Kamu bayar satu harga, tapi udah dapat nasi, sayur, dan berbagai macam lauk. Di reksadana, uangmu akan dikumpulkan bersama uang investor lain, lalu dikelola oleh seorang profesional yang disebut manajer investasi. Mereka yang akan memilihkan instrumen investasi terbaik, seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Ada beberapa jenis reksadana. Pertama, reksadana pasar uang. Ini yang risikonya paling rendah, hampir mirip kayak deposito. Cocok banget buat kamu yang baru mau coba-coba atau untuk tujuan jangka pendek, misalnya dana darurat. Keuntungannya memang tidak sebesar yang lain, tapi relatif stabil. Kedua, reksadana pendapatan tetap. Isinya sebagian besar adalah obligasi atau surat utang, baik dari pemerintah maupun perusahaan. Risikonya sedikit di atas reksadana pasar uang, tapi potensinya juga lebih tinggi. Ini cocok untuk tujuan jangka menengah, sekitar 1 sampai 3 tahun. Ketiga, ada reksadana campuran. Sesuai namanya, isinya campuran, ada saham, ada obligasi. Manajer investasi yang akan mengatur komposisinya. Risikonya moderat. Jadi pas buat kamu yang siap ambil sedikit risiko, lebih untuk dapat keuntungan lebih besar. Terakhir, reksadana saham. Sebagian besar dananya diinvestasikan ke saham. Nah, ini yang risikonya paling tinggi di antara reksadana lain, tapi potensi keuntungannya juga paling besar. Karena harganya bisa naik turun drastis, ini lebih cocok untuk investasi jangka panjang, di atas 5 tahun. Ingat ya, high risk, high return. Lanjut ke instrumen kedua yang sering banget kita dengar, yaitu saham. Beli saham itu artinya kamu membeli sebagian kecil kepemilikan sebuah perusahaan. Misalnya, kamu beli saham perusahaan A, berarti kamu resmi jadi salah satu pemilik perusahaan A. Keren kan? Keuntungannya bisa kamu dapat dari dua hal. Capital gain, yaitu selisih harga jual dan harga beli, dan dividen, yaitu pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham. Investasi saham memang menawarkan potensi keuntungan yang sangat besar, tapi risikonya juga sebanding. Harga saham bisa sangat fluktuatif, dipengaruhi banyak faktor seperti kondisi ekonomi, kinerja perusahaan, bahkan sentimen pasar. Makanya, sebelum terjun ke saham, penting banget buat kamu belajar analisis fundamental dan teknikal, supaya nggak cuma ikut-ikutan teman. Tapi jangan takut, sekarang banyak aplikasi sekuritas yang memudahkan kita untuk mulai investasi saham dengan modal yang minim. Jenis investasi berikutnya yang tak lekang oleh waktu adalah emas. Dari zaman nenek moyang kita, emas sudah jadi primadona. Kenapa? Karena emas dianggap sebagai aset aman atau safe haven. Nilainya cenderung stabil dan bahkan naik saat kondisi ekonomi sedang tidak menentu. Emas bisa melindungi kekayaan kita dari gerusan inflasi. Sekarang investasi emas gampang banget. Kamu nggak harus beli emas batangan fisik, terus disimpan di brankas. Kamu bisa menabung emas secara digital lewat berbagai platform terpercaya. Mulai dari Rp1.000 pun bisa. Ini cocok banget buat investasi jangka panjang dan untuk diversifikasi portofolio. Jadi kalau instrumen lain lagi turun, emas bisa jadi penyeimbangnya. Selanjutnya, kita bahas obligasi atau surat utang. Saat kamu beli obligasi, artinya kamu meminjamkan uang kepada penerbit obligasi, bisa pemerintah atau perusahaan. Sebagai imbalannya, kamu akan mendapatkan bunga atau kupon secara berkala. Di akhir periode, uang pokokmu akan dikembalikan. Obligasi pemerintah, seperti ORI atau SBR, dianggap sangat aman karena dijamin oleh negara. Ini pilihan menarik buat kamu yang mencari pendapatan pasif yang stabil dan risiko yang lebih terukur dibandingkan saham. Terakhir, ada investasi properti, misalnya beli tanah, rumah, atau apartemen. Keuntungannya bisa didapat dari kenaikan harga properti itu sendiri di masa depan, atau dari pendapatan sewa. Properti ini termasuk investasi jangka panjang. Kelebihannya, ini adalah aset fisik yang bisa kamu lihat dan sentuh. Tapi kekurangannya, butuh modal yang sangat besar dan likuiditasnya rendah. Artinya nggak bisa sepat-sepat dicairkan jadi uang tunai kalau lagi butuh mendadak. Proses jual belinya juga butuh waktu. Jadi, dari sekian banyak pilihan tadi, mana yang terbaik? Jawabannya adalah tidak ada satupun yang paling baik untuk semua orang. Yang terbaik adalah yang paling sesuai dengan tujuan keuanganmu, jangka waktumu, dan seberapa berani kamu mengambil risiko.
Tips dari aku buat para pemula, jangan taruh semua telurmu dalam satu keranjang. Lakukan diversifikasi. Kamu bisa kombinasikan beberapa instrumen. Misalnya, sebagian di reksadana pasar uang untuk dana darurat, sebagian di reksadana saham untuk tujuan jangka panjang, dan sedikit di emas sebagai pelindung nilai. Mulailah dari jumlah yang kecil. Investasi itu maraton, bukan sprint. Yang penting adalah konsisten, disiplin menyisihkan uang setiap bulan, berapapun jumlahnya. Seiring waktu, efek compounding atau bunga berbunga akan membuat nilai investasimu tumbuh secara eksponensial. Jangan lupa juga untuk terus belajar. Dunia investasi itu dinamis. Semakin banyak ilmumu, semakin bijak keputusan yang bisa kamu ambil. Ikuti berita ekonomi, baca buku, atau tonton video-video edukatif seperti ini. Nah, itu dia pengenalan lengkap berbagai jenis investasi untuk pemula. Semoga penjelasan tadi bisa membuka wawasan dan bikin kamu jadi lebih semangat untuk memulai perjalanan investasimu. Ingat, langkah pertama adalah yang paling penting. Jangan takut salah, karena itu bagian dari proses belajar. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan share ke teman-temanmu yang mungkin juga lagi bingung mau mulai investasi dari mana. Dan pastinya, subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan video-video seputar keuangan dan investasi lainnya. Kalau ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Pasti akan aku baca. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.